Salam dan bahagia. Saya Riptina Pawestri, CGP Angkatan 5 Kabupaten Banyumas. Akan menyajikan tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bobosan, Ibu Sri Utami, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Purwanegara, Ibu Darina, dan Kepala Sekolah SD Negeri 2 Bobosan, Ibu Sri Nuraini Rahayu Ningrum. Mari kita simak. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga. Ya, sehat Ibu? Alhamdulillah. Ibu, saya ucapkan terima kasih Ibu atas waktunya dan juga ketersediaan Ibu untuk bersedia berbagi pengalaman, terutama dalam kegiatan wawancara pada hari ini. Ini berkaitan dengan dilema etika. Tentu ketika menjadi kepala sekolah selama 14 tahun itu pasti banyak menemukan tantangan-tantangan di tiap-tiap sekolah yang pernah Ibu tempati gitu ya. Nah, selama ini bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk dilema etika? Itu bisa diceritakan Ibu? Selama saya menjabat jadi kepala sekolah, tentunya untuk kasus dilema etika itu bukan menjadi sama satu ya. Di SD Badak Meninggal maupun di Semapir juga pastilah ada. Tentunya karena saya sekarang sudah di SD Negeri 1 Bobosan, kami memang cara mengidentifikasi untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika, diantaranya satu, saya mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dengan situasi. Kemudian juga menentukan siapa saja yang terlibat. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan fakta yang relevan. Kemudian juga pengujian adanya benar dan salah. Selain itu juga kami melihat atau melakukan prinsip resolusi. Setelah itu baru investigasi. Kemudian setelah kami melaksanakan investigasi, kemudian kami membuat keputusan. Nah, setelah membuat keputusan, kemudian keputusan tadi kita melihat kembali, kemudian juga refleksinya kita lihat, itu cara kami mengidentifikasi kasus dilema etika yang ada di SD Negeri 1 Bobosan. Berarti diawali dari ini nilai-nilai apa saja yang saling bertentangan, kemudian sampai akhirnya nanti membuat suatu keputusan dan juga merefleksikan keputusan tadi, seperti itu ya. Iya. Nah, kemudian selanjutnya selama ini Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus yang mengandung dilema etika, yang sama-sama ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu seperti apa itu? Selama ini dalam pengambilan keputusan untuk kasus yang sama-sama benar dan juga mengandung nilai kebajikan untuk kepentingan orang banyak, itu memang kami melihat kasus yang ada. Dengan melihat kasus yang ada dulu, kemudian kita mempertimbangkan di mana kasus itu sendiri memiliki dampak kepentingan terhadap kepentingan pribadi atau kepentingan orang banyak. Jadi melihat kasus itu sendiri, kasus itu walaupun tadi mengandung nilai sama-sama benar, kemudian juga mengandung nilai kebajikan, tapi kami selaku kepala sekolah harus melihat
kasus itu betul-betul dengan cermat. Kemudian apa ya, kasus yang sama-sama benar itu saya harus mengambil keputusan bahwa keputusan yang saya ambil itu benar-benar keputusan yang memang apa ya, kasus yang benar tetapi juga mengandung kebajikan. Bukan hanya, tadi kan ada dua kasus yang sama-sama benar, yang satu kasus yang mengandung kebajikan. Nah, saya menitik beratkan pada kasus yang benar tetapi mengandung kebajikan kepada orang banyak. Biasanya saya lebih menitik beratkan kepada kasus yang itu, yang benar tetapi juga mengandung kebajikan orang banyak. Itu Berarti awalnya dianalisis dulu ya? harus dianalisis dulu. Oke. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Di dalam mengambil keputusan, tentunya saya harus melaksanakan langkah-langkah yang diantaranya satu, mencari fakta sesungguhnya yang terjadi. Jadi bukan hanya sekedar mendapat informasi dari guru atau dari yang lain, tapi saya harus betul-betul mencari fakta sendiri, mencari fakta bahwa apa yang sesungguhnya terjadi. Kemudian setelah saya mencari fakta yang terjadi, kemudian mengidentifikasi atau mempertimbangkan dari sudut pandang yang lainnya. Jadi dalam menilai suatu kasus bukan hanya satu sisi yang berbagai sudut pandang yang harus saya nilai. Jadi mungkin di sisi lain baik, tapi di sisi lain tidak. Saya kan harus bijak di dalam mengidentifikasi masalah itu. Kemudian saya juga harus mempertimbangkan alternatif yang tersedia di sekolah. Kemudian di samping itu juga mempertimbangkan bagaimana keputusan yang saya ambil dapat mempengaruhi pemangku kepentingan, gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar mengambil keputusan, tetapi keputusan itu ada dampaknya atau tidak, gitu loh ya. Kemudian juga setelah kami mempertimbangkan, kemudian juga menganalisis dari berbagai hal, melihat dari sudut pandang yang memang harus saya lakukan, baru saya mengambil suatu keputusan. Nah, setelah mengambil keputusan, kemudian saya harus memantau hasil dari apa yang dipilih. Bukan setelah mengambil keputusan dibiarkan saja, tapi saya harus betul-betul memantau dari hasil keputusan tadi yang dipilih, kayak gitu loh. Jadi nanti apa yang saya putuskan betul-betul mempunyai makna, kayak gitu. Bukan hanya sekedar putusan setelah itu hilang begitu saja, tidak, tetapi harus ada dampak atau hasilnya. Berarti yang pertama tadi adalah mencari fakta dulu ya, kemudian ada mengidentifikasi, kemudian mencari sudut pandang dari pihak lain, atau kemudian ada mempertimbangkan alternatif lain dari keputusan itu, kemudian ada memantau hasil keputusan. Nah, selama Ibu jadi kepala sekolah kurang lebih 14 tahun ya Bu, ada nggak hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif itu apa ketika mengambil sebuah keputusan? Tentu saja di dalam pengambilan keputusan ada hal yang saya pandang efektif. Entah untuk kepala sekolah yang lain, tapi menurut saya untuk pengambilan suatu keputusan yang efektif itu dengan cara menginternalisasikan atau pendalaman teknik coaching. Jadi ya, yang bisa pendalaman teknik coaching itu bisa menaikkan potensi yang dimiliki. Kemudian juga tujuannya adalah mengatasi segala permasalahan, kemudian yang dihadapi dengan efektif, gitu. Jadi coaching itu tujuan utamanya adalah menaikkan potensi yang dimiliki, gitu. Kemudian
juga mengatasi segala permasalahan yang dihadapi dengan efisien, dengan efektif, dan bersinggungan dengan etika dalam sejumlah kasus. Ya, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan gitu dalam pengambilan keputusan, kan pasti ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Nah, itu pernah nggak Ibu menemukan hal-hal yang menjadi tantangan seperti itu? Harus bisa memutuskan satu putusan. Otomatis saya akan lebih mengutamakan, mengedepankan yang untuk hajat hidup orang banyak itu, untuk yang kepentingan masyarakat umat daripada yang kepentingan pribadi, walaupun itu sama-sama pentingnya. Ini yang dilematis. Artinya saya kalau mengambil keputusan, saudara harus mengambil yang ini. Otomatis dia akan merasa bahwa seolah-olah kepala sekolah tidak mengkorelir ada kegiatan lain. Tetapi di sisi lain, saya harus profesional. Di mana saya harus mengambil keputusan pada saat dia dalam jam kerja, sehingga saya kira saya tidak merugikan, kecuali itu sudah di luar jam sekolah kayak gitu ya. Kalau keputusannya itu diutamakan pribadi, itu soal lain. Itu yang sering kami hadapi untuk memutuskan kepentingan pribadi dan juga kepentingan orang banyak, karena saya tahu bahwa dedikasi guru tersebut itu baik sekali, mestinya ada kebijakan, tetapi kalau dalam hal ini ya saya harus mengutamakan yang terbaik itu. Nah, ketika Ibu mempunyai suatu dilema etika atau kasus, apakah Ibu ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus itu? Saya di dalam menyelesaikan kasus yang ada di sekolah, memang selama ini saya pernah menjadwalkan buat jadwal khusus, karena saya berharap sekolah tidak ada kasus. Jadi saya tidak mempunyai jadwal khusus. Namun demikian, apabila ada suatu kasus, saya harus melihat dulu kasus itu. Apa kasus itu memang urgen sekali dan harus diselesaikan dengan segera. Dan selama kasus-kasus dilema etika yang dihadapi, ada tidak Bu seseorang atau faktor-faktor apa yang bisa mempermudah dalam pengambilan keputusan? Tentunya di dalam sekolah ini, setiap saya mengambil keputusan apapun itu tidak sendiri. Saya kan punya tim. Tantangan-tantangan di tiap sekolah-sekolah itu pasti ada pembelajaran yang dipetik ya Bu, setiap masalah itu. Nah, itu bisa Ibu ceritakan pembelajaran seperti apa yang bisa Ibu petik dari kasus-kasus yang sudah kami alami. Ya, jadi dibutuhkan sikap yang bijak dalam memainkan peran sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian guru itu dalam setiap mengambil keputusan memerlukan kecermatan, pengujian yang tepat atas kasus yang dihadapi. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf apabila banyak tutur kata atau dalam. Sama-sama Bu, semoga sukses ke depannya. Selamat siang Ibu Darina. Selamat siang Mbak Ripina. Gimana Bu, sehat? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Mbak Ripina juga sehat selalu ya. Terima kasih, luar biasa. Gimana sehari ini sudah banyak kegiatan Ibu? Alhamdulillah ini dari pagi kita ada kegiatan Maulid Nabi dengan anak-anak kelas 1 sampai dengan kelas 6. Berarti ini Ibu, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk saya. Ini pada kesempatan kali ini saya mau ingin tahu lah intinya Ibu ya, tentang bagaimana Ibu selama jadi kepala sekolah. Mohon maaf, sudah berapa tahun Ibu? Berarti saya sejak tahun 2013 Mbak. Udah hampir, berarti 9 tahunan ya? Oke. Nah, periode maju mau 3 periode.
Oke, luar biasa. Nah, selama perjalanan menjadi kepala sekolah nih berarti sudah 9 tahun ya Bu. Pasti di setiap sekolah-sekolah yang pernah Ibu datangi itu menemukan banyak tantangan-tantangan gitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana sih Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus mana yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Itu Ibu awalnya gimana mengidentifikasinya, itu Ibu caranya seperti apa? Karena masalah itu muncul setiap saat dan masalah itu pasti ada, itu kita kelompokkan masalah-masalah itu menurut tingkat-tingkat kerumitannya, sehingga nanti kita mudah di dalam menyelesaikan mana yang urgen dulu dan seterusnya. Jadi kita kelompokkan masalah-masalah yang ada menurut tingkat-tingkat kerumitan dari masalah tersebut. Berarti harus dikelompokkan, habis itu kita cari tahu Yang- tingkat kesulitannya juga ya Bu. Iya. Terus kita mana yang paling urgen Oh, yang harus diselesaikan dulu. Kan masalah semua memang harus diselesaikan, tapi kan ada mana yang paling urgen gitu kan. Nah, kalau tidak kita kelompokkan, kita kan kesulitan juga. Menurut saya kita kelompokkan mana yang ini kelompok masalah yang mudah untuk diselesaikan, ini yang sedikit agak rumit, ini waktu yang butuh kerja keras misalnya, effort kan yang lebih gitu ya. Nah, oke, selama menjadi pemimpin pembelajaran, kepala sekolah gitu ya Bu, ini setiap kali ada masalah pasti ada pengambilan keputusan. Oke. Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu. Nah, atau dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, itu bagaimana Ibu dalam pengambilan keputusan jika di dalam suatu masalah itu ada dua hal yang bertentangan tapi itu tuh sama-sama baik nilai. Itu bagaimana? Nah, itu mengambil keputusan menurut saya itu, walaupun saya dalam hal ini sebagai penentu kebijakannya, tapi saya tidak bisa berdiri sendiri. Saya tidak bisa bekerja secara sendirian. Kita bekerja dalam sebuah tim, dalam sebuah instansi selama ini. Nah, ketika mengambil keputusan, ketika kita ketemu dengan kasus-kasus seperti itu yang dua-duanya tuh benar taruhlah gitu lah ya, itu kan padahal kan harus diselesaikan, kan nggak mungkin dua-duanya gitu kan, harus ada yang bisa satu gitu kan. Nah, itu karena saya tidak bisa sendirian, saya adalah bekerja dalam tim. Kalau menemukan seperti itu, saya pasti mendekatkan mereka yang punya masalah misalnya, yang kita dekatkan, kita harus ketemu dengan mereka. Dengan kita ketemu, kita akan terjalin komunikasi, terjadi tatapan muka, terjadi tatapan rasa, ya. Sehingga komunikasi itu nanti akan baik, rasa jalinan silaturahmi akan semakin baik, suasana akan semakin nyaman di dalam mengambil keputusan nanti. Itu tentunya akan lebih baik dibandingkan kalau situasinya tidak nyaman. Dan di samping itu saya juga akan mendengarkan suara-suara dari rekan kerja ataupun stakeholder yang ada, ataupun tokoh masyarakat, karena misalnya itu berkaitan dengan kemasyarakatan dan sebagainya itu, sehingga nanti suara-suara mereka yang bisa membantu di dalam saya mengambil keputusan. Bisa diceritakan Ibu langkah-langkahnya itu seperti apa? Ini ada kaitannya dengan awal tadi. Jadi kalau ada masalah kan kita kelompokkan ya, kita identifikasi, kelompokkan dari yang kita anggap tingkat kerumitannya ringan, sedang, tinggi, dan mana yang sulit itu. Terus langkah selanjutnya kan kita pilih mana yang paling urgen. Nah, ketika kita menyelesaikan, kita tidak bisa sendiri, kita harus merangkul rekan kerja atau memberdayakan tim kerja kita untuk memberikan saran, masukan yang terbaik. Di samping itu juga yang jelas kalau ada permasalahan, bagi yang punya masalah itu sendiri kita datangkan. Kemudian hal-hal apa saja menurut Ibu ini yang selama Ibu menjadi kepala sekolah itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Menurut saya yang paling efektif itu adalah komunikasi. Harus
harus ada komunikasi yang baik. Jangan sampai terjadi miskomunikasi. Kalau ada miskomunikasi, nanti otomatis akan membuat suasana yang tidak nyaman dari berbagai pihak lah. Kemudian selama ini pasti menemukan tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan ya Bu. Bisa diceritakan tantangan itu berupa apa? Tantangan itu kan sesuatu yang menantang ya. Iya, menantang kita, challenge banget nih kita bisa ngambil keputusan. Ini saya ambil contoh aja ya, Iya. ambil contoh misalnya yang saya lakukan di sini. Ini yang masih amat aja. Ketika saya kemarin itu menggabungkan dua sekolah ini menurut saya merupakan sebuah tantangan. Karena mereka awalnya punya sesuatu keegoan, ego dari diri mereka. Saya SD 1, saya SD 2 begitu ya. Baik dari pihak anak, dari pihak murid, guru maupun dari pihak orang tua sendiri. Jadi keegoan mereka terhadap alma mater bagus sih, artinya suka gitu. Tapi ketika ada sebuah kebijakan yang mereka harus menyatu, meleburkan, dia harus punya rasa pengorbanan seperti apa sehingga keegoan mereka harus bisa diluluhkan hanya untuk sebuah kebersamaan, untuk sebuah persatuan, sebuah penataan yang terbaik. Nah ini butuh proses yang sangat luar biasa. Keegoannya itu bagi saya itu merupakan tantangan yang sangat besar, Mbak. Sehingga dan alhamdulillah dengan berprosesnya akhirnya mereka sekarang sudah nyaman. Jadi itu bisa diceritakan caranya gimana? Nah itu saya ini berproses luar biasa ya, dari cara menyatukan mereka. Saya kan umpamakan ketika saya kan ketika rapat sebelum suasana ini jadi satu, sebelum turun SK, ketika rapat saya gabungkan walaupun saya masih di SD 1 blok ini ya. Kemudian termasuk kegiatan-kegiatan kesiswaan saya gabungkan. Ketika kita mengumpulkan wali murid saya gabungkan antara 1 dengan 2. Di situ selalu saya sisipi pentingnya untuk sebuah kebersamaan, pentingnya mendukung sebuah penataan. Ya. Di situ bertahap setiap saat ya. Terus kita juga tidak hanya bla 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 di sini ya, tapi kita juga harus action kepada mereka. Jangan sampai membedakan, walaupun saya di SD 1, tapi saya juga harus bisa ngerengkuh bagaimana mereka SD 2 juga pingin diakui kan gitu kan. Jadi dengan mereka juga tali silaturahmi harus bagus. Komunikasi harus selalu terjadi. Begitu. Nah, kemudian selanjutnya dalam menyelesaikan sebuah masalah, ibu itu punya jadwal tertentu nggak sih? Masalah itu kan datangnya nggak mesti ya. Iya. Masalah kan datangnya tiba-tiba. Yang kita berharap enjoy, jangan ada masalah gitu kan. Tapi nggak mungkin ya Bu kayak ini Tapi ya kan Bu. hidup itu adalah masalah. Iya, hidup sendiri Hidup ada itu adalah masalah. Hidup itu juga pilihan gitu Iya, kan. betul. Jadi kalau kita punya jadwal untuk menyelesaikan, saya jujur saja saya tidak punya jadwal. Karena masalahnya itu datangnya pun tidak terjadwal. Tapi yang penting dari diri kita siaga ketika suatu saat ada masalah datang. Ketika ibu menghadapi suatu masalah atau dilema etika itu ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah ibu dalam pengambilan keputusan? Kalau seseorangnya itu tentunya menurut saya itu adalah rekan-rekan kerja tim kerja kita. Itu sesuatu yang luar biasa. Kalau untuk dilihat dari personilnya nih, karena mereka yang terdekat dengan kita, yang terdekat dengan masalah juga dengan kita kan, mereka sangat berharga sekali untuk kita. Nah, kalau faktor-faktor yang lain selain orang-orang terdekat dengan kita, itu faktor-faktor yang lain menurut saya itu komunikasi yang baik, jalinan tali silaturahmi yang baik pula dengan berbagai pihak, baik yang dengan bermasalah maupun di luaran sana. Kemudian situasi tempat yang nyaman itu akan menentukan bagaimana kualitas dari pengambilan keputusan. Menurut saya seperti itu dalam menyelesaikan masalah. Pertanyaan terakhir ini, dari semua hal atau semua permasalahan atau mungkin dilema etika yang pernah
Ibu alami selama kurang lebih 9 tahun lebih ya menjadi kepala sekolah, itu ada pembelajaran atau pengalaman yang bisa Ibu petik? Menurut saya pengalaman apa pelajaran yang menjadi petik bahwa kita hidup harus hati-hati, waspada, hati-hati, tapi bukan berarti cuek dan sebagainya. Iya, bukan berarti terus Kita harus tanggap iya, terhadap segala situasi yang ada. biasa sekali. Berarti kita dari perjalanan Ibu selama kurang lebih 9 tahun menjadi kepala sekolah itu, Ibu menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Bu, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk wawancara pada siang hari ini. Semoga Ibu sehat selalu dan sukses untuk SD Negeri 1 Purwodadi. Selamat siang Bu Nuraini. Selamat siang, Mbak. Ya, terima kasih ya Bu, saya ucapkan atas kesediaan Ibu untuk wawancara pada siang hari ini tentang pengambilan keputusan. Nah Ibu, eh, sejak jadi kepala sekolah nih di SD Negeri 2 Bobosan ini, pasti dalam pergaulannya, kemudian ketika menjadi pemimpin pembelajaran itu pernah mengalami tantangan-tantangan nggak di SD ini? Sering, Mbak. Sering ya, oke. Iya. Oke, Ibu, eh, yang mau saya tanyakan itu bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh, iya. Untuk mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika diantaranya yaitu satu dengan mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dengan situasi, gitu ya Mbak ya. Yang kedua itu dengan menentukan siapa yang terlibat dalam kasus ini. Ya, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dan kemudian mengujikan antara ada benar atau salahnya kasus-kasus tersebut. Terus melakukan prinsip resolusi, investigasi dan membuat keputusan. Kemudian kita lihat keputusan dan refleksinya bagaimana. Ya, nah selama 7 tahun ini Bu dalam menjalankan tugas, kemudian pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau dua-duanya mempunyai nilai-nilai kebajikan, itu bagaimana Ibu mengambil keputusan itu? Kalau misalkan ada yang sama-sama kepentingan dengan sama-sama benar dan mengambil kebijakan itu dengan cara melihat kasus ya Mbak ya, dengan melihat kasus yang ada kemudian mempertimbangkan di mana kasus itu sendiri memiliki dampak terhadap kepentingan pribadi atau kepentingan orang banyak, dengan melihat kasus-kasus yang sama dan benar dan mengandung kebajikan yang tentunya saya ambil keputusan yang benar, yang mengandung nilai kebajikan dan juga untuk kepentingan orang banyak. Jadi di sini kita dalam mengambil keputusan ya kita lihat dulu kasus itu yang benar-benar memang berdampak dengan orang banyak dan juga ada nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Hal yang efektif ya Mbak? Iya. Dengan cara menginternalisasi yang bisa menaikkan potensi yang dimiliki. Tujuannya utama yaitu untuk mengatasi segala permasalahan yang dihadapi dengan efektif, efisien, dan bersinggungan dengan etika dalam sejumlah kasus. Selama ini hal-hal apa saja yang merupakan tantangan? Pasti ketika menghadapi masalah-masalah itu tidak bisa langsung diselesaikan ya Bu, pasti ada tantangan-tantangan. Nah, bisa diceritakan Ibu yang menjadi tantangan selama ini tuh apa? Tantangan ya, antara pengambilan keputusan secara pribadi dan kelompok atau orang banyak dalam satu kasus yang sama itu benar-benar mengandung unsur kebajikan. Ya tantangannya ya untuk bisa agar guru itu bisa mengendalikan emosi Mbak. Itu kan memang termasuknya berat juga ya Mbak. Dalam penyelesaian kasus dilema etika ini, apakah Ibu punya jadwal
tertentu atau apa secara berkala gitu dalam menyelesaikan kasus atau langsung diselesaikan gitu? Tergantung masalahnya, Mbak. Iya. Tergantung masalahnya. Kalau masalah itu tidak apa ya tidak terlalu sulit lah ya, tidak itu ya kita bisa diselesaikan. Tapi kalau misalkan masalahnya itu terlalu berat ya memang ya kita butuh waktu, Mbak. Butuh waktu, butuh apa ya pemikiran yang ya agar penyelesaiannya itu tidak merugikan semua pihak lah, Mbak. Jadi tergantung dari berat ringannya masalah, Mbak. Jadi enggak dijadwal itu enggak. Iya betul sekali. Kemudian prosedur yang dijalankan itu apa saja Bu? Misal ada suatu masalah tadi ada tergantung permasalahannya besar atau kecil. Nah itu kalau permasalahan yang kecil penyelesaiannya bagaimana? Kalau masalah yang kecil itu penyelesaiannya kita bisa dengan komunikasi, Mbak. Langsung kita komunikasikan dengan yang bersangkutan ya, kita apa ya sama-sama itulah apa mencari solusi dari penyelesaian dari masalah tersebut. Insya Allah kalau masalahnya itu yang mudah lah bisa langsung bisa diselesaikan. Kalau misalkan masalahnya itu agak besar dan Ya. juga agak rumit melibatkan mungkin wali murid itu kan nggak besar ya Bu, itu prosedur yang biasa Ibu lakukan gitu mungkin dengan rekan-rekan sejawat itu bagaimana? Ya. Kalau masalahnya cukup berat ya Mbak, otomatis kan saya juga harus melibatkan terutama guru-guru senior loh Mbak. Guru-guru senior kan biasanya lebih pengalaman. Oh ternyata kalau misalnya guru senior itu kok masih mentok lah ya, masih belum itu ya dengan itulah Mbak. Yang kita kan juga punya pemimpin lah ya, yang lebih itu lebih pengawas atau apa, kita kan juga bisa saring dengan pengawas. Nah selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Iya ada Mbak, guru senior itu juga bisa komunikasi ya. Pengawas gitu ya? Pengawas ya juga, terus juga ya etiket dari yang baik dari yang pelaku dilema itu jadi etiket baik dari dia untuk bisa untuk berkomunikasi itu sangat mempengaruhi sekali ya. Memimpin di sekolah ini Bu, pasti kan sudah banyak kasus dilema etika yang dihadapi gitu ya Bu. Ibu dapat pelajaran penting nggak dari situ? Banyak pelajarannya. Bisa diceritakan apa saja Ibu? Ya, dengan adanya dilema gitu dari yang kita alami ya, maka memang yang namanya suatu instansi sekolah itu jelas mesti permasalahan mesti banyak Mbak, mesti ada baik yang berat maupun yang ringan. Dalam hal ini kita di dalam mengambil keputusan itu memang perlu kebijaksanaan ya Mbak, kebijaksanaan dan apa kecermatan di dalam kita memecahkan masalah itu. Jadi agar keputusan yang kita ambil itu jangan sampai apa ya jangan sampai ada pihak yang merasa tersakiti atau merasa dirugikan gitu loh Mbak. Seperti itu. Jadi kan memang harus benar-benar bijaksana lah, jangan sampai merugikan semua pihak itu. Berarti semakin kesini semakin bijaksana ketika menghadapi suatu masalah. Iya, biasanya ya dengan adanya masalah kan jadi kita bisa tahu lah Mbak, bisa lebih oh ini kalau seperti ini baiknya bagaimana. Jadi lebih sabar nih. Gitu loh. Jadi harus apa ya? Jangan langsung gitu loh, tapi harus kita itu ibaratnya dicerna lagi dulu. Kalau sudah benar-benar kita sudah kemungkinan ini yang terbaik, nah baru kita itu makanya dengan adanya perlunya kita apa dengan komunikasi dengan guru senior apa itu kan sebenarnya seperti itu bisa untuk masukan juga ya. Iya otomatis kan jadi apa dalam mengambil keputusan kita sudah tidak dengan jalan pikiran kita sendiri ya Mbak, tapi sudah dari sumbang dari otomatis kalau satu masalah kita mikirkan sendiri itu kan kayaknya berat banget, tapi dengan ada bantuan dari orang lain kan kita jadi oh iya dari masukan-masukan itu baru kita mengambil kesimpulannya gitu. Ya, terima kasih Bu.
sangat bermanfaat sekali sharing-sharingnya pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih, kemudian mohon maaf apabila dalam sesi wawancara ini mungkin saya tutur katanya kurang berkenan ke Ibu. Sama-sama Mbak, saya juga mohon maaf. Demikian wawancara yang telah dilakukan untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih telah menyaksikan sesi wawancara kali ini. Salam dan bahagia. Guru bergerak Indonesia maju.